Pede banget nyuruh kita kagak boleh tuh. Nggak boleh live TikTok saat demo besok. Hari ini which is. Kayak kenapa ya, Pak? Hah? Kenapa? Malu sama negara lain? Malu? Emang masih punya urat malu, Pak? Kenapa sih malu? Aib-aibnya kebongkar semuanya sama negara luar. Gila, kata gue kita dilarang cuy buat live TikTok saat demo besok. Wah, kata gue kayak Pak, kita live di TikTok ya Pak ye. Itu kuota kita juga. Kayak gitu ya. Lu kagak bayarin kuotanya. Akun kita juga. Terus ngapain dilarang Pak? Dilarang kenapa? Malu sama aib-aibnya. Malu banget aib-aibnya diketahui sama negara luar. Terus diberitain sama akun-akun centang birunya mereka. Gila loh, kemarin tuh gue bener-bener kayak ngeliat feednya berseliweran di FYP gue ya. Itu emang berita luar negeri, centang biru lagi. Dan mereka memberitakan gimana chaosnya kemarin demo tanggal 25 Agustus 2025. Dan semua aib-aibnya ini pemerintahan kita ya dijeplakin langsung jir. Terus nih bapak-bapak satu nih, kenapa Pak? Kenapa larang kita buat live TikTok Pak? Malu atau gimana Pak sama aib-aibnya? Dibongkar semua abis-abisan. Tapi kan masalahnya ya Pak ya, pas lu menggunakan uang rakyat kayak gitu ya, entahlah buat apa ya. Kayaknya pede-pede aja menggunakan uang rakyat buat kepentingan masing-masing ya. Kalau sekarang di live di TikTok kenapa Pak? Malu. Ironi kata gue. Udah kagak beliin kuota sama sekali. Terus ngapain dilarang Pak? Biar satu dunia nih tahu kelakuan kalian kayak mana ya Pak. Satu dunia biar tahu. Jadi please jangan malu ya. Kalau lu udah percaya diri buat ngambil duit rakyat secara semena-mena dan buat kepentingan masing-masing, udah lu harus pede juga diberitakan sama berita luar. Oke? Semangat kata gue. Dan yang buat demo hari ini tanggal 28 Agustus 2025, semangat kalian. Kaum buruh udah turun jalan, jadi please kondusif, jangan chaos. Sampaikan unek-unek kalian, sampaikan kekecewaan kalian dengan aman, oke? Semangat 45. Pesan untuk teman-teman yang live di TikTok, tolong hati-hati. Banyak perampasan HP oleh aparat. Itu lur, untuk HP live diamankan. Untuk pengamanan nanti siang itu kemungkinan internet akan di take down. Jadi teman-teman di area Jakarta yang punya Starlink, tolong ditaruh di tas, dibawa ke lokasi demo, share hotspot agar teman-teman yang live TikTok itu mendapatkan hotspot. Teman-teman live TikTok nanti jika memang jaringan turun, di take down, jaringan melemah, segera cari WiFi. Itu nanti teman-teman yang bawa Starlink semua merapat ke situ. Oke lur. Indonesia lagi rame wakil rakyat dapat tunjangan gede-gedean ya. Nah, kalau di Belanda malah rakyat biasa yang dikasih tunjangan. Jadi di Belanda itu sistemnya beda banget. Rakyatnya justru dapat macam-macam tunjangan. Contohnya, 1 kinderopvangtoeslag atau subsidi buat daycare anak. Dan 2, huurtoeslag, bantuan bayar sewa rumah. 3, zorgtoeslag, subsidi asuransi kesehatan. Dan 4, kinderbijslag, tunjangan anak tiap 3 bulan. Dan 5, studiefinanciering, bantuan kuliah atau uang saku mahasiswa. Intinya, yang disupport bukan pejabatnya, tapi masyarakatnya biar hidup lebih ringan. Makanya banyak orang bilang pajak di Belanda memang tinggi, tapi baliknya ke rakyat lagi. Coba deh kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, menurut kamu bisa jalan nggak? Wakilan rakyat itu dipagerin ya. Dan kalau wakil rakyatnya di sana benar-benar bekerja untuk rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, kan nggak mungkin di demo. So simple sebenarnya. Kalau kita bekerja dengan baik untuk rakyat, kan nggak mungkin di demo. Rakyat tuh malah cinta sama kita, malah sayang, malah disupport. Kan begitu, logikanya sangat sederhana. Kenapa mereka marah, saudara-saudara kita itu marah? Kenapa mesti unjuk rasa, kenapa mesti teriak-teriak? Karena nggak didengerin. Karena nggak dipeduliin. Karena mereka itu asik sendiri, bermewah-mewah di antara rakyat yang menderita, kan begitu. Kalau diurus ya sedemikian rupa, kan nggak mungkin di demo rakyat. Kan rakyat juga mikir. Ya saudara-saudara kita tuh mikir ngapain habisin tenaga, habisin suara ya. Belum lagi tuh
disiram gas air mata, belum lagi yang kena pentung, belum lagi segala macam yang menderita. Untuk apa? Kalau memang wakil rakyatnya, wakil mereka di situ ngedengerin mereka, ya, berempati sama yang mereka rasakan, memperjuangkan nasib mereka, pasti malah dicintai, disayang itu wakil rakyat, anggota-anggota DPR tersebut. Persoalannya harusnya ditanya ke diri mereka, kenapa mereka itu di demo, kenapa itu rakyat marah, kan begitu. Makasih ya Mbak Nur mawarnya. Kenapa harusnya dikaji gitu ke dirinya, direview. What's wrong with me? Ada apa? Ada yang salah apa dengan saya? Kenapa rakyat segitu marahnya sama kami? Kan harusnya begitu. Jangan malah suruh polisi membentengi itu DPR, ya, semakin jauh lah dari rakyat gitu. Padahal itu sebenarnya itu rumah rakyat. Yang paling berhak di situ rakyat, dan mereka tuh bisa duduk nyaman pakai AC. Itu dari mana? Dananya dari mana coba? APBN kan? APBN itu uangnya uang dari mana? Katanya uang negara. Uang negara itu dari mana? Dari pajak. Sejarah membuktikan bahwa MPR dan DPR itu bukan lembaga suci yang tidak bisa disentuh. Soekarno pernah membubarkan DPR. Bahkan Gus Dur pernah mencoba untuk mengajak MPR-DPR berubah. Dan Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Justru beliau sendiri yang ditumbangkan. Artinya bahwa DPR dan MPR itu tidak akan bisa dibubarkan jika tidak ada dukungan dari Presiden, TNI, dan Polri. Artinya apa? Kalau rakyat teriak demo bubarkan MPR DPR tapi tidak didukung Presiden, TNI, dan Polri, itu tentu saja tidak akan bisa terjadi. Demo itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu butuh perubahan. Indonesia butuh pemimpin yang mempunyai akal sehat. Makanya ada cara yang lebih jitu agar MPR DPR itu bisa bubar dengan sendirinya. Pada saat pemilu kita tidak usah memilih caleg dan tidak usah memilih partai. Boikot kotak suara untuk DPR MPR. Apa gunanya kita memilih wakil rakyat jika ternyata mereka hanya mewakili diri mereka sendiri? Biarkanlah mereka bubar dengan sendirinya. Bukan lewat kudeta, tapi boikot rakyat di pemilu. Karena sejatinya kekuatan itu adalah di tangan kita, bukan di gedung megah Senayan. Kita bisa membubarkan DPR karena syarat terbentuknya negara yang amat tahu adalah satu, rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat adalah diakui oleh negara lain. Lalu, kenapa ada DPR MPR? DPR MPR adalah sistem dari demokrasi yang tugasnya adalah mewakili rakyat dan mengontrol pemerintah. Tapi, ketika mereka sudah tidak bisa lagi mewakili rakyat, maka tidak perlu ada DPR MPR. Soekarno pernah membuktikan itu dengan membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR GR. Ingat itu, kalian anggota dewan yang merasa kalian lebih hebat daripada rakyat. Kita sempat berharap ketika Prabowo mengatakan bahwa dia ingin bekerja untuk rakyat, bahwa dia ingin membereskan koruptor, tapi kita lihat sendiri dia membagi-bagi bintang kehormatan di saat rakyat menangis dan di saat rakyat demo dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Apalagi dia sering berteriak hidup Jokowi dan Jokowi adalah guru politiknya. Jadi kita paham apa isi kepala Prabowo. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mungkin emak bodoh, tapi kita lihat realitanya. Emak mendukung gerakan rakyat, gerakan mahasiswa. Abaikan pernyataan presidennya mengatakan bahwa kita adalah antek asing. Kita berteriak untuk mewakili diri kita sendiri. Besok kita mantengin TV lagi. Ya, demo puluhan ribu buruh besok Kamis 28 Agustus 2025. Kemungkinan besar akan bertemu dan bergabung dengan mahasiswa sama elemen sipil lainnya. Lokasi sekitar gedung DPR RI sama Istana Negara. Ya, ketika mahasiswa dan buruh bertemu di jalan, yang dibahas bukan lagi debat soal skripsi, tapi soal sistem politik dan ekonomi. Intinya ya teman, demo itu bukan untuk hura-hura, tapi itu adalah suara rakyat yang memang harus didengar. Yang sependapat, DPR sekarang pakai Badan Aspirasi Masyarakat. Sadar nggak sih, kalian itu wakil rakyat. Tinggal panggil 10 atau 20 pendemo, ajak masuk diskusi di dalam.
Masa wali murid mau diskusi sama muridnya harus pakai perantara? Kan Tel gatel. Masyarakat tanpa DPR atau tidak nggak pengaruh sama sekali. Contohnya masyarakat lagi susah-susahnya mencari lapangan pekerjaan, gaji DPR malah naik, malah joget-joget. Hei, untuk masyarakat seluruh Indonesia, Anda saya wakili untuk mengatakan DPR itu anjing, DPR itu babi, DPR itu bangsat. Saran buat seluruh pendemo-pendemo di gedung DPR, tepatnya di Jakarta, saya imbau kalian untuk mendatangkan para rayap-rayap besi yang tujuannya untuk membobol gerbang yang ada di depan kantor DPR pusat di Jakarta sana. Jadi kalau misalnya rayap-rayap besi itu berhasil ya menumbangkan besi di situ, ya kalian itu bisa masuk. Ya paten kalian lah mereka tuh kalau misalnya kalian support. Kan skill mereka itu di atas rata-rata. Kalian tahu sendirilah rayap-rayap besi di Medan itu kayak apa gitu. Jadi rayap-rayap besi itu di prioritasin di depan. Kalau mereka sudah berhasil ya menggerogoti besi. Para tikus-tikus kantor atau politikus politik. Ingat ya, saya benar-benar kecewa khususnya untuk anggota DPR RI yang kemarin itu atas kenaikan 3 juta terus joget-joget. Para anggota DPR sing picak matanya sing ora mikirno kesejahteraan rakyat Indonesia. Mau mikirno udele dhewe. Dancuk kowe ya. Asu kowe ya. Membuat statement-statement sing nggarai emosi warga Indonesia. Cuk dancuk, kamu iling-iling. Nalika kowe arep pemilihan, mbok rewangi ngemis jaluk swara lho, Cuk. Saiki kowe lungguh nang kursi empuk. Kowe lali ambi mandatmu, amanatmu. Asu kowe ya anggota DPR RI sing ora amanah kuwi. Picak matam. Warga rakyatmu akeh sing do ngelecuk dancuk. Ya, akeh sing dukung sejahtera. Dapurem duit gaji 100 juta kok, Cek. Bengak-bengok. Ancuk ancen jen. Emosi. Kudune mikirno wakil kowe iki dapurem ki wakil rakyat. Sing milih rakyat. Kudune ya berusaha menyejahterakan rakyat. Berjuang demi rakyat. Ora berjuang demi keluargamu, demi wetengmu. Ilang poran to ngemis jaluk swara tahun wingi. Anggota DPR sing jancuk injaran iku. Iling-iling. Pemilihan besok tahun depan. Ayo mari warga Indonesia boikot yang namanya calon legislatif. Marahi mumet. Sarang korupsi. Ya politikus-tikus itu mau mikir udele dhewe. Sing paham dimaklumi. Ini punten banget bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR. Kan gue mau ngecek nih di website DPR laporan keuangan DPR 2024, termasuk juga laporan kinerjanya 2024. Kok pada nggak bisa diakses ya? Kan 2024 udah lewat, udah lama ya, ini udah 2025, bahkan udah sampai Agustus. Kenapa nggak bisa diakses? Gue sebagai rakyat lagi pengen ngeliat-ngeliat aja gitu, laporan kinerja gimana, laporan keuangannya gimana, pengen ngeliat aja, kan nggak salah kan ya. Terus karena 2024 nggak bisa diakses, jadi gue coba akses laporan keuangan 2023. Nah, gue cuma mau ngecek aja nih beban pegawai sama beban perjalanan dinas. Karena ini biasa yang berkaitan erat sama uang yang masuk ke kantong anggota DPR yang legal dan tercatat. Karena kan dana aspirasi nggak masuk ke laporan keuangan DPR ya kan. Di sini beban pegawai sekitar 1,1 triliun dan beban perjalanan dinas sekitar 1 triliun di 2023. Artinya ketika kita jumlahkan, jumlahnya menjadi 2,2 triliun. Nah, kita bagi ke 575 anggota DPR yang aktif pada tahun 2023.
Sehingga didapat angka 3,8 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR. Nah, angka 3,8 miliar tadi kita bagi 12, sehingga didapat angka 322 juta per bulan per anggota DPR. Ini 322 sebelum ada tunjangan perumahan yang 50 juta itu ya kan. Nah, kalau kita tambahkan 322 tadi ditambah dengan tunjangan perumahan, berarti di 2025 ini setiap anggota DPR itu mendapatkan rata-rata 372 juta per anggota DPR per bulan. Dan ini di luar dana aspirasi ya. Angka ini bisa dibilang cukup fantastis ya. Kalau kita bandingkan dengan UMR bisa 100 kali lipat loh ini. Pokoknya gue akan sering-sering bahas DPR ini karena gue udah mulai gedek banget ini ya gitu. Ketika ada isu tunjangan-tunjangan ini, mereka itu malah nggak ada yang klarifikasi, nggak ada yang menjelaskan, nggak ada yang transparan gitu. Malah kesannya nantangin rakyatnya sendiri kan. Ini kita masih ngomongin gaji dan tunjangan ketika mereka aktif aja ya kan. Masalah lagi kan mereka juga dapat uang pensiun ya katanya ya. Padahal baru 5 tahun kerja itu dapat uang pensiun. Bandingkan dengan PNS-PNS, TNI Polri yang puluhan tahun bekerja itu bisa dibilang bahkan uang pensiunnya nggak lebih besar daripada uang pensiun anggota DPR yang kerjanya itu cuma 5 tahun. Kata gue sih mending sekarang kita fokus untuk nge-push DPR agar merombak besar-besaran ini dan membuat ini menjadi lebih transparan gitu ke rakyat.